Selamat datang di channel Raja Bola Real Madrid, channel bola yang akan membahas seputar Real Madrid. Dan jika kalian mengaku fans sejati Real Madrid, jangan lupa like and subscribe-nya agar kalian semua jadi yang terdepan mendapatkan informasi dari kami. Terima kasih. Hala Madrid. Luka Jovic menegaskan akan kembali meneruskan karirnya bersama Real Madrid musim depan. Pemain internasional Serbia itu bergabung ke Los Blancos dari Eintracht Frankfurt pada 2019 setelah mencetak 27 gol dalam 40 pertandingan untuk klub Bundesliga tersebut pada musim 2018-2019. Namun kepindahannya ke ibu kota Spanyol itu malah jadi bencana, di mana Jovic hanya mencetak 2 gol dalam 18 bulan, diiringi sejumlah kontroversi yang mengikutinya. Karena itu Jovic memilih kembali bergabung ke Eintracht Frankfurt dengan status pinjaman selama 6 bulan Januari lalu. Pemain berusia 23 tahun itu pun telah mengembalikan sentuhan mencetak golnya di Eintracht, sehingga percaya diri ia akan kembali ke Madrid untuk musim 2021-2022 dengan tekad membuktikan diri ke Zinedine Zidane. Gagal bukan pilihan buat saya, itu tidak akan pernah terjadi. Tekanan adalah bagian penting dalam setiap bisnis, khususnya dalam sepak bola profesional. Saya tidak punya masalah dengan itu, saya suka tantangan, ucap Jovic dikutip dari Football Espana, Selasa 9 Maret 2021. Jovic mengaku suka bersaing dengan pemain-pemain terbaik. Ia sadar betapa berarti dirinya dengan kualitas yang dimiliki, sehingga ia menegaskan masih jadi pemain penting bagi Real Madrid. Apalagi dengan adanya pandemi COVID-19, anggaran transfer Zidane juga pasti dibatasi. Karena itu jika pelatih asal Prancis itu yakin Jovic telah mengembalikan ketajamannya dalam beberapa bulan, ia tak perlu mengeluarkan dana besar untuk membeli striker lain pada musim panas mendatang. Real Madrid diberitakan punya target transfer baru di musim panas nanti. Los Blancos dilaporkan ingin mencoba mendatangkan Riyad Mahrez dari Manchester City. Sosok Mahrez memang dikenal sebagai salah satu winger top saat ini. Ia sudah menunjukkan performa istimewanya itu semenjak masih membela Leicester City. Sang winger juga bersinar saat membela Manchester City. Ia membantu Pep Guardiola memenangkan 1 gelar IPL semenjak pindah ke Etihad Stadium. Foot Mercato mengklaim bahwa performa apik Mahrez ini dipantau Real Madrid. Raksasa La Liga itu diberitakan akan mencoba memboyong sang winger di musim panas nanti. Menurut laporan tersebut, Zidane sangat tertarik untuk memboyong Mahrez ke Bernabeu. Musim ini lini serang Real Madrid cukup tumpul. Mereka terlalu ketergantungan pada sosok Karim Benzema. Melihat kreativitas dan juga ketajaman yang dimiliki Mahrez, Zidane percaya pemain Aljazair itu bisa membuat lini serangnya lebih kokoh musim depan. Namun laporan yang sama mengklaim bahwa Real Madrid harus bekerja keras untuk mendapatkan jasa Mahrez. Pihak Manchester City diberitakan tidak berminat menjual sang winger karena Pep Guardiola menilai Mahrez adalah sosok yang krusial bagi lini serang mereka. Itulah mengapa Pep Guardiola sudah berpesan ke manajemen City untuk menolak semua tawaran yang masuk untuk Mahrez. Manchester City punya posisi yang kuat untuk mempertahankan Mahrez. Pasalnya kontrak sang winger di Etihad Stadium masih tersisa hingga tahun 2023 mendatang. Real Madrid dikabarkan tengah memantau perkembangan mantan pemain bertahan mereka Theo Hernandez dan mempertimbangkan untuk memulangkannya dari AC Milan. Rossoneri merekrut Hernandez dari Los Blancos pada bursa transfer musim panas 2019 kemarin. Dan Calcio Mercato merupakan salah satu sumber yang belum lama ini menyebutkan bahwa nilai jualnya telah melambung dari 20 juta euro atau 320 miliar yang dibayarkan raksasa Serie A menjadi 50 juta euro atau 800 miliar. Dengan sang pemain sukses menjadikan dirinya sebagai salah satu bek sayap terbaik di Liga hingga sejauh ini. Menurut kabar dari Don Diario, Real Madrid ternyata tidak menyesali penjualan bek 23 tahun tersebut. Namun mereka masih memantau perkembangannya dan yakin ada kemungkinan di masa depan yang perlu diperhitungkan. Rencananya mereka ingin memboyong Sergio Reguilon kembali dan mempertahankan Ferland Mendy selama Marcelo hengkang.
Kendati demikian, Los Blancos menyadari kontrak Hernandez di Milan akan berakhir pada tahun 2024 mendatang. Dan raksasa La Liga tersebut menyadari bahwa pada tahun 2023 ia mungkin akan kembali ke Santiago Bernabeu jika ia terus mempertontonkan performa di levelnya saat ini. Kala itu ia akan berusia 25 tahun, usia sempurna untuk mendulang sukses sebagai pemain. Pemberitaan tersebut menambahkan bahwa sang bintang sendiri kemungkinan juga akan mempertimbangkan peluang kembali ke Spanyol. Zinedine Zidane mempertegas komitmen bahwa Real Madrid akan berjuang sampai akhir untuk mempertahankan gelar La Liga mereka usai menjaga defisit dari rival sekota Atletico Madrid menjadi 5 poin dengan hasil imbang 1-1 di Wanda Metropolitano. Pelatih kepala Real Madrid mengaku timnya berada di bawah standar di babak pertama dengan penyelesaian cekatan Luis Suarez di babak pertama. Tapi Real Madrid tampil lebih baik di babak kedua dan meskipun mereka terlambat, gol penyeimbang di menit ke-88 dari Karim Benzema memastikan tim tamu tak terpeleset 8 poin di belakang pemimpin klasemen. Atletico adalah tim yang lebih baik di babak pertama dan kami menjadi tim yang lebih baik di babak kedua. Saya pikir kami pantas mendapatkannya, kata Zidane dalam konferensi pers. Pada akhirnya hal penting bagi kami adalah menampilkan permainan bagus di babak kedua dan mengubah permainan. Dan kami melakukannya itu. Itu 1 poin, kami hidup dan kami akan terus berjuang. Tujuan kami adalah untuk terus berjuang, masih ada jalan panjang di La Liga dan banyak poin yang dipertaruhkan. Kami akan berjuang sampai akhir, segalanya dapat berubah dengan cepat. Kami melakukan hal yang benar. Kami tahu kami bisa meningkat dan itulah yang akan kami lakukan. Kami ingin bermain lebih baik di babak kedua karena babak pertama tidak bagus. Sikap itu sangat penting untuk mengubah banyak hal, pungkasnya. Real Madrid saat ini berada di peringkat ketiga dengan 54 poin, berjarak 2 poin atas Barcelona di peringkat kedua dan 5 poin atas Atletico di puncak klasemen. Manajemen Real Madrid baru-baru ini menghubungi Sergio Ramos. Mereka memberi deadline untuk sang bek menandatangani kontrak barunya di Real Madrid. Seperti yang sudah diketahui, Ramos sudah menjadi ikon bagi Real Madrid. Tidak hanya menjadi bek yang tangguh bagi Los Blancos, ia juga menjadi sosok pemimpin bagi tim asal ibu kota Spanyol tersebut. Ramos saat ini berada di ambang pintu keluar Santiago Bernabeu karena kontrak sang bek akan berakhir di musim panas nanti. Marca mengklaim bahwa Real Madrid tengah menegur Ramos untuk bertahan, namun mereka memberikan waktu yang terbatas bagi Ramos untuk menaikkan kontrak itu. Menurut laporan tersebut, Real Madrid saat ini intens berdiskusi dengan Ramos dan juga sang agen. Presiden Madrid Florentino Perez dilaporkan mengadakan 2 pertemuan dalam seminggu dengan agen Ramos untuk membahas kontrak baru ini. Pihak Real Madrid dikabarkan sudah menentukan deadline untuk negosiasi kontrak ini. Mereka berharap Ramos bisa menandatangani kontrak baru ini sebelum akhir Maret 2021. Mereka memberikan waktu yang terbatas karena mereka juga butuh waktu untuk mencari pengganti sang bek jika ia memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya. Laporan itu juga mengklaim bahwa proses negosiasi kontrak baru Ramos berjalan alot. Pihak sang bek meminta kontrak jangka panjang di Madrid. Ia ingin diberikan kontrak berdurasi 3 tahun selama di sana. Sementara pihak Real Madrid hanya bersedia memberikan kontrak berdurasi 1 tahun. Inilah yang menyebabkan proses negosiasi masih terhambat sampai saat ini. Ramos saat ini masih absen dari skuad Real Madrid. Sang bek tengah menjalani proses pemulihan pasca menjalani operasi. Real Madrid dilaporkan mengincar bek kanan Manchester United Aaron Wan-Bissaka terkait kepindahan di bursa transfer musim panas. Menurut laporan dari Spanyol OK Diario, Aaron Wan-Bissaka menjadi subjek minat dari Real Madrid atas kemungkinan transfer di jendela transfer musim panas. Setan Merah dilaporkan akan menuntut 70 juta euro untuk ditukar dengan bek berusia 23 tahun tersebut. Wan-Bissaka bergabung dengan Manchester United dari Crystal Palace
pada musim panas 2019 dalam kesepakatan 55 juta euro. Sejak itu ia menjadi andalan di lini belakang kelas berat Liga Premier, dengan Ole Gunnar Solskjaer sangat mendambakannya di skuadnya. Hingga saat ini pemain berusia 23 tahun itu telah tampil sebanyak 83 kali untuk Manchester United, bahkan mencetak 2 gol dan 7 assist. Sementara permainan menyerangnya masih harus ditingkatkan. Kemampuan bertahannya telah membuat pemain muda itu dinilai sebagai satu bek sayap terbaik di Inggris.